Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan yang masih Allah amanahkan kepada kita, atas seluruh titipan rezeki, karunia, kebahagiaan dan juga kesempatan hidup yang masih Allah titipkan kepada kita, di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat kita perbaiki, di atas tumpukan dosa yang juga mungkin belum sempat kita istighfari ini. Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan salah satu kebaikan yang masih Allah hadirkan di dalam hati kita yang wajib kita syukuri itu adalah nikmat iman. Nikmat iman inilah yang membuat kita percaya terhadap sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nikmat iman juga yang membuat kita percaya terhadap sesuatu yang tidak nampak. Semisal pahala itu nggak nampak, tapi kita percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan bernilai pahala. Begitupun hanya dengan dosa. Dosa juga tidak nampak, tapi kita berupaya betul untuk menghindarkan diri dari kesalahan, dari keburukan. Kenapa? Karena kesalahan dan keburukan yang kita lakukan itu akan berbuat dosa. Padahal sampai hari ini dosa dan pahala itu belum pernah kita lihat, tapi kita meyakini keduanya itu ada. Termasuk halnya saat kita melewati beberapa fase dari kehidupan kita. Kita ini dimulai dari alam arwah, kemudian ditiupkan ke alam rahim, kemudian dilahirkan ke alam dunia, dan nanti kita akan singgah sebentar di alam barzakh. Nanti setelah itu ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, bahkan nanti ada sirat. Disinilah yang menentukan apakah kita akan tergelincir ke dalam neraka atau bisa bahagia di dalam surga. Nah, dari seluruh fase kehidupan ini kita baru sampai di mana? Di kehidupan dunia. Alam barzah, hari kiamat, hari kebangkitan, jauh ya mas kalian, masih jauh. Tapi kita percaya itu ada. Termasuk yang akan kita datangi sebentar lagi apa? Alam barzah. Percaya adanya alam barzah? Percaya adanya alam kubur? Percaya nggak Pak? Percaya. Udah dicek? Loh. Atau mau dicek hari ini? Nah, jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita belum pernah mengecek apakah alam barzakh itu ada ataupun tidak, tapi kita percaya setelah kematian kita itu ada kehidupan lagi, yaitu alam barzakh. Itulah iman jemaah sekalian. Kita percaya bahwa ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ada kelapangan dan juga kesempitan di alam kubur. Itu kalau bukan karena iman, berat jemaah sekalian. Jadi iman itulah yang membuat kita percaya bahkan terhadap sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan kita patut bersyukur nih, sampai hari ini kita masih menahan diri untuk tidak melakukan dosa, kesalahan. Sampai hari ini kita juga masih bersemangat betul dalam melakukan kebaikan. Padahal nggak ada yang memotivasi kita dari urusan dunia, nggak ada. Misalnya adakah salat subuh, misalnya besok diumumkan siapapun yang salat subuh pulang dapat 1 gram. Saya yakin penuh di masjid. Ya, sampai luar sana penuh. Kenapa? Karena hadiahnya nyata. Sedangkan yang Allah janjikan kepada kita dari setiap kebaikan yang kita lakukan itu hanya pahala. Dan pahala ini nanti ditukar dengan keridhaan Allah. Dan kalau Allah ridho, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Masih mengawang-awang kita ini, tapi masih betul membuat kita semangat dalam melakukan kebaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur atas nikmat iman ini. Karena kebaikan-kebaikan itu hadir setelahnya. Orang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu, semua hal yang bermanfaat itu dinilai sebagai sebuah kebaikan. Tidurnya orang beriman itu adalah sebuah kebaikan. Misal, ada seorang yang diajak untuk melakukan keburukan di malam hari dan dia memilih tidur.
Maka tidurnya menjadi wasilah kebaikan. Karena menghindarkan diri dari keburukan itu adalah sebuah kebaikan. Ada orang diajak melakukan perzinahan. Kemudian dia memilih untuk berhubungan badan dengan istrinya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu juga bernilai sebuah kebaikan. Wahai Rasul, memang seperti itu. Memang seperti itu keadaannya. Bukankah kalau dia mengeluarkannya di tempat yang haram maka dia akan berdosa? Kata sahabat, iya wahai Rasul. Jadi kalau dia menyalurkannya kepada hal yang halal, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita sudah beriman, semua yang bermanfaat yang kita lakukan itu bernilai pahala. Menyingkirkan batu dari jalan juga dihitung sebagai sebuah bukti keimanan. Senyum di hadapan saudara bernilai sedekah, dan ini tidak kita dapatkan kecuali kita sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itulah pentingnya iman. Jazakallah khair. Itulah pentingnya iman. Dan dengan iman juga, satu huruf Al-Quran yang kita baca, jangan kita pernah mengira bahwa yang membaca Al-Quran itu hanya orang-orang beriman. Orang-orang yang memiliki motivasi tertentu juga membaca Al-Quran. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah juga sama membaca Al-Quran. Walaupun tujuannya berbeda. Ada yang memang untuk menemukan hidayah, ada yang memang untuk menemukan kelemahannya. Dan hanya kita orang-orang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, satu hurufnya dihitung sebagai 10 kebaikan. Itu orang beriman ya mas kalian. Makanya Nabi sampai merasa takjub. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kata Nabi. Ini Nabi yang bilang. Kalau misalnya sahabat bilang aja kita udah bahagia banget. Ini Nabi yang bilang. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Mereka itu kata Nabi, kalau ditimpakan musibah, mereka bersabar. Dan karena kesabarannya ini ada kebaikan. Dan kalaupun ternyata mereka diberikan sesuatu yang baik, rezeki, karunia, mereka bersyukur. Dan rasa syukurnya ini membawa kepada kebaikan. Makanya Nabi sampai terheran-heran. Merasa takjub terhadap orang-orang beriman. Dan bukankah kita meyakini betul satu sabda Nabi ketika hadis ini dibacakan, Abu Bakar itu pingsan. Abu Bakar itu sampai ketika mendengarkan hadis ini, Abu Bakar pingsan. Padahal Abu Bakar itu bukan hanya sebatas sahabat, tapi sudah mendapatkan jaminan surga. Bahkan ayat Al-Quran juga salah satunya itu turun karena apa? Kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam Gua Tsur. Kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah ada di atas, apa kata beliau? Wahai Rasul, ini sekiranya mereka menundukkan aja matanya sedikit aja ke bawah, tahuan kita di sini. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau gelisah. Jangan kau bersedih. Itu Allah yang menurunkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kegelisahan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga bukan hanya sebatas sahabat, tapi beliau juga mertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menikahi siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dekat banget dengan Nabi. Tapi ketika Nabi menyampaikan kabar ini, Abu Bakar sampai pingsan. Apa yang dikabarkan oleh Nabi? Nanti setelah semua orang-orang yang memiliki bekal kebaikan itu dikeluarkan dari surga, maka masih menyisakan satu orang yang masih tenggelam di dasar neraka, sampai bahasa hadisnya itu fiddarkil asfali minan nar, di dalam kerak neraka yang paling dalam. Jadi orang-orang yang masih menyisakan kebaikan sedikit itu sudah keluar, dosanya banyak iya. Karena dari dosa ini kemudian Allah menyiksa orang-orang yang beriman, kemudian nanti dikeluarkan dari neraka. Sampai kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, cari di antara hamba-hambaku yang masih memiliki iman. Cari di antara hamba-hambaku yang masih memiliki iman. Apa kata malaikat ini? Ya Allah, sudah tidak kutemukan. Kata Allah, gali. Bukan Allah nggak tahu, bukan. Allah tahu gitu bahwa masih ada orang beriman di kerak yang paling dalam di neraka. Apa kata malaikat setelah digali? Ya Allah, tidak kutemukan orang yang kau maksud. Kata Allah, coba gali sekali lagi. Digali sampai kerak yang paling dalam di neraka. Maka ditemukan satu makhluk yang udah nggak jelas sudah bentuknya. Kebayang malaikat aja sudah berhenti nyiksa kan? Sampai nggak ketahuan mendem di mana nih orang. Mungkin malaikat itu terlampau emosi gitu ya. Kemudian menghukum si fulan sampai kependam sampai jauh ke dalam gitu. Sampai nggak disiksa sudah. Berada di kerak paling dalam di neraka. Maka ditemukan satu makhluk yang sudah nggak jelas bentuknya. Maka sampailah makhluk ini di telaga Kautsar yang membuat dia bisa kembali seperti semula. Maka dia merangkak ke surga.
Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, kudapati surga sudah penuh. Kata Allah, masuk sudah ke dalam. Kata orang ini, ya Allah, kudengar suara di surga itu sudah penuh kayaknya, ya Allah. Maka untuk kesekian kalinya Allah sampaikan, masuk engkau. Apa kata orang ini, ya Allah, apakah engkau bercanda denganku, ya Allah? Ini saking gak percayanya dia masuk ke dalam surga. Maka tetap orang ini dimasukkan ke dalam surga. Dan apa kata Nabi mengakhiri hadisnya ini dengan menyampaikan, inilah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Abu Bakar pingsan. Kenapa Abu Bakar sampai pingsan? Karena Abu Bakar merasa, jangan-jangan itu aku. Jangan-jangan itu adalah diriku ya Rasulullah. Kebayang nggak? Kita dengar hadis ini biasa aja ya kan? Atau juga kita bisa bilang, bukan saya, Ustaz. Saya gini-gini masih sholat subuh lah ya. Tetangga tuh gak pernah sholat subuh kayaknya dia kayak gitu. Kita ini dengerin hadis ini biasa aja bawaannya. Tapi Abu Bakar tuh membuat Abu Bakar dan juga sahabat yang lain nangis. Tapi kalau Abu Bakar itu pingsan memang. Makanya ada sebuah riwayat disebutkan dan juga kita temukan dalam Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, gambarkan kepadaku tentang kebaikan siapa? Umar bin Khattab. Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, sekiranya lautan itu kujadikan sebagai tinta dan pepohonan yang ada di muka bumi ini kujadikan apa? Pena. Maka rasa-rasanya aku nggak sanggup buat apa? Untuk mencatat kebaikan-kebaikannya siapa? Umar bin Khattab. Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana keadaannya Abu Bakar? Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, Umar adalah salah satu dari kebaikan Abu Bakar. Kebayang nggak? Umar aja kebaikannya, kalau ternyata laut dan juga pena itu dari pepohonan yang ada di muka bumi, itu tidak kecatat, sudah saking banyaknya kebaikan Umar bin Khattab. Ini Abu Bakar itu disandingkan dengan Umar. Umar itu baru bagian kecil. Baru bagian kecil dari kebaikannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itulah kenapa Nabi SAW itu ketika bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, ketika bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, termasuk dalamnya Ibnu Abbas, itu Nabi pernah menyampaikan, sekiranya kalian itu ingin bertanya tentang sesuatu, ingin merasakan nasihat-nasihat yang baik, cobalah temui siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah jamaah sekalian, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ternyata iman itu sesuatu yang mahal. Iman itu sesuatu yang mahal. Ini seburuk-buruknya saya pernah mendapatkan nasihat seperti ini dari seorang syekh. Syekh ini menyampaikan, Syekh Adnan ini menyampaikan kayak gini. Seburuk-buruknya orang beriman, dia masih punya harapan masuk ke surga, itu aja sudah. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang merasa, ya Allah dosa saya banyak, sudah nggak apa-apa kalaupun ternyata kita dimasukkan ke dalam neraka, itu masih ada kesempatan masuk ke dalam surga, itu sudah keuntungan orang beriman. Jadi ada yang ditunggu. Misalnya nih, kebayang nggak? Misalnya naudzubillah, tentunya kita berlindung kepada Allah. Ada seorang dari kalangan orang beriman masuk ke dalam neraka nih, disiksa dengan siksaan yang pedih. Tapi masih ada yang bisa ditunggu. Sekiranya dosa-dosanya sudah habis, sekiranya urusan dia dengan dosa-dosanya sudah selesai di dalam neraka, masih ada yang bisa ditunggu. Apa itu? Surga. Coba orang yang nggak beriman, apa yang mau ditunggu? Nggak ada. Allah sudah menyampaikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu abadi selama-lamanya di dalam neraka. Sedangkan orang beriman yang masih punya iman sedikit aja dalam hatinya, nanti dicari jemaah sekalian. Termasuk orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Kita sih husnudzon rasa-rasanya kepada Allah. Kita ini nggak seburuk itu. Kita ini masih melakukan kebaikan-kebaikan, masih sholat, masih mengaji. Kadang sesekali juga kita ikut kumpulan yasinan, kadang baca waqiah, baca tabarok. Rasa-rasanya jauh dari itu. Tapi kalaupun ternyata ada satu takdir yang hari ini kita belum tahu takdir itu seperti apa, dan ternyata kita dimasukkan ke dalam neraka, masih ada yang kita nanti. Apa itu? Surga. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya iman ya mas sekalian. Beruntung kita ini orang beriman ini, beruntung. Maka hari ini kita akan bahas tentang istighfar dan juga amal soleh. Istighfar dan juga amal soleh. Karena tidak semua dosa itu diampuni oleh Allah melalui perantara istighfar. Jadi jangan pernah merasa semua dosa-dosa yang kita lakukan itu hanya bisa diampuni dengan wasilah istighfar. Enggak. Istighfar itu hanya bagian dari cara kita agar Allah mengampuni kita. Itu wasilahnya aja. Jadi salah satu wasilah supaya kita mendapatkan ampunan itu dengan cara apa? Istighfar. Jadi bukan satu-satunya cara. Misalnya nih, kita ngomongin orang.
jatuh kepada gibah. Ternyata yang kita omong itu tidak melakukan apa yang kita sampaikan kepada yang lain. Jadilah fitnah. Fitnah ini bukan hanya orang yang kita ajak bicara yang tahu, ternyata orang yang kita ajak bicara, dia bicara dengan yang lainnya. Akhirnya kesebar satu komplekan tahu bahwa si fulan itu telah melakukan keburukan untuk keburukan yang dia tidak melakukannya. Maka jadilah fitnah. Dan untuk kesalahan model kayak gini nggak bisa pakai istighfar. Bisa. Ada keburukan orang kita sebar sekalipun benar. Makanya ngomongin orang itu, kalaupun benar jadi gibah. Gibah itu sebagaimana Allah sampaikan, atuhibbu ayyakula ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sukakah kalian memakan bangkai daging saudara kalian? Misalnya kalian akan merasa jijik karenanya. Jadi kalaupun ternyata benar yang kita omongin dari keburukan saudara kita, maka jatuhnya apa? Gibah. Yang kedua, kalaupun ternyata salah, yang kita bicarakan itu nggak benar nih, atau ada bumbu-bumbunya, ada tambahan-tambahannya, apa? Maka jatuhnya kepada fitnah. Jadi nggak ada benernya nih. Dan untuk kesalahan gibah, fitnah itu nggak bisa pakai istighfar jemaah sekalian, nggak bisa. Sampai orang yang kita bicarakan itu merasa ridho sama kita, atau paling minimal kita meminta maaf kepada orang yang kita bicarakan, baik dia memaafkan ataupun tidak. Karena prinsip dalam hidup sebagaimana Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, saat kita memiliki salah kepada orang lain, kewajiban kita itu minta maaf, bukan mendapatkan kemaafan. Ini catat baik-baik. Jadi saat kita punya salah terhadap orang lain, kewajiban kita itu meminta maaf, bukan mendapatkan kemaafan dari orang yang kita mintai maaf. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang terlampau kecewa. Akhirnya dia mengatakan sampai mati juga nggak bakal kumaafin. Sampai mati nggak bakal kumaafin. Nah, jadi kewajiban kita sudah berhenti sampai di sini nih. Pernah ada datang suami istri datang ke rumah Ustadz. Gimana menghadapi situasi seperti ini? Setelah diberikan terapi Quran, kemudian dia cerita, Ustadz saya kayaknya gelisah tuh gara-gara ini nih. Apa masalahnya? Saya punya salah dengan satu keluarga, dan kami ini berdua, saya dengan istri sudah minta maaf. Terus dia nggak mau memaafkan Ustadz. Sudah nyoba WA, sudah. Nelpon, sudah. Terus apa balasannya? Dikasih nih Ustadz balasannya. Dikasih, ya Allah. Itu padahal kalau kita mau misalnya memandangnya dengan pandangan-pandangan biasa aja, manusia kayak kita biasa gitu, yang nggak punya masalah, kita akan menganggap ini masalah biasa sebenarnya, biasa aja, nggak besar-besar amat gitu. Tapi kalau namanya orang sudah kadung benci, ya benci. Sekecil apapun kesalahannya, kalau kita sudah benci sama orang tuh melakukan kesalahan yang kecil aja kita anggap besar. Tapi kalau kita sudah mencintai seseorang, sebesar apapun kesalahan dia, kita anggap apa? Kecil. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan dijadikan di dalam hati kami ini perasaan gak suka, gak nyaman terhadap saudara-saudara kami, ya Allah tuh. Itu doanya tuh. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baca balasannya, ya Allah, balasannya tuh binatang-binatang keluar semua di situ. Dasar A, dasar B gitu ya. Sampai kiamat juga nggak bakal kemaafin. Udah blokir habis itu. Coba kebayang nggak jamaah sekalian? Makanya pentingnya kita belajar. Bukan hanya sebatas fikih, kemudian kita belajar ilmu tazkiyatun nafs atau tasawuf yang biasa kita kenal itu. Tujuannya seperti itu. Kadang orang bisa paham tentang fikih tapi tidak mengerti masalah hati. Orang paham betul berkenaan dengan masalah sholat 5 waktu, berkenaan dengan zakat, puasa, tapi dia tidak memahami bahwa memaafkan kesalahan saudaranya itu memiliki pahala yang besar. Paham ya? Jadi jemaah sekalian, kalau kita merasa punya salah terhadap orang lain dan kita minta maaf, kewajiban kita itu minta maaf sudah, tok sampai di situ. Tidak mesti kita maksa-maksa dia untuk memaafkan kita. Termasuk sebaliknya, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kalaupun orang lain berbuat salah kepada kita, maka kewajiban kita adalah memaafkan, bukan melupakan. Karena bab melupakan dan memaafkan itu berbeda. Ya, maafin ya maafin, melupakan ya melupakan. Makanya kalau ada kesalahan orang lain, rasa-rasanya sampai hari kiamat juga rasa-rasanya kita nggak bakal bisa lupa, itu nggak bakal. Bisa ada orang lain yang punya salah sama kita, dia minta maaf, maafin saya, kita maafin, bisa nggak ngelupain? Memang nggak bisa, nggak bisa.
Kita hanya bisa apa? Memaafkan. Baik, kita lanjutkan nih. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah dengan cara istighfar. Termasuk di dalamnya ghibah dan juga fitnah. Sama halnya kalau misalnya bayar hutang. Ya kan? Kita misalnya sudah lama betul punya hutang sama orang. Ada 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Dan belum kelar-kelar nih hutangnya nih. Terus ketemu sama orangnya. Cukup nggak dengan istighfar? Kita punya hutang sama orang nih, lama belum dibayar. Cukup nggak dengan istighfar? Nggak cukup, kata Allah. Apa-apa ini aku nggak dilibatkan dalam masalah pinjam meminjam. Tahu-tahu sudah waktunya bayar nggak bisa bayar, istighfar. Ya Allah ampuni aku, ya Allah belum bisa bayar. Apa hubungannya sama Allah? Nggak ada. Kita kalau misalnya hutang sama orang, gimana cara selesainya? Bayar. Seperti itu gambarannya, sesederhana itu. Walaupun memang nanti kita temukan di istighfar ini banyak keutamaannya. Banyak keutamaannya termasuk kayak tadi tuh. Orang yang belum bisa nyaur hutang sama orang lain, jangan-jangan karena terlampau banyak dosa. Sehingga pintu-pintu rezeki itu tertutup di sebagiannya. Sehingga dia hanya cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Untuk kelebihannya nggak ada. Nah jangan-jangan ada dosa yang membuat pintu-pintu rezeki itu tertutup. Maka harus apa? Istighfar. Ini betul nih kayak gini nih, konsepnya betul. Terus misalnya kita dalam keadaan sakit, cukup nggak dengan istighfar? Ya memang menjadi awal gitu ya. Misalnya saat kita merasakan sakit, terus kemudian kita istighfar, ya Allah terima kasih. Astagfirullahaladzim, ya Allah terima kasih atas kebaikan hari ini. Karena kita yakin bahwa sakit yang kita rasakan itu adalah bagian dari cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kayaknya kita istighfar, betul tuh. Apakah cukup dengan istighfar? Kan enggak juga. Beli obat. Amin. Jadi tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan istighfar. Makanya di sini ada amal soleh. Nah sebelum kita masuk ke amal soleh, kita lihat bagaimana istighfar itu menjadi sesuatu yang spesial. Sebagaimana ada beberapa orang, 5 orang bahkan. 5 orang ini pernah mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, yang pertama ini datang. Kami ini adalah saudagar yang mengalami kebangkrutan dalam perniagaan. Apa yang kau wasiatkan untuk kami? Kata beliau, perbanyak istighfar. Oke, pulang. Datang orang yang kedua, wahai Imam, kami ini adalah pasangan suami istri yang lama betul belum Allah titipkan karunia anak. Apa nasihat engkau untuk kami? Jawabannya apa? Banyakin istighfar. Yang ketiga datang lagi, wahai Imam, kami ini pengembala, kami peternak banyak, tapi masalahnya sudah beberapa tahun ini nggak produktif, nggak ada yang melahirkan, susunya juga sedikit, itu yang bisa kami peras. Apa saran dari engkau? Perbanyak istighfar. Datang lagi orang yang keempat, wahai Imam, di tempat kami itu peceklik. Peceklik itu nggak turun hujan dalam kurun waktu yang lama. Apa saran kau untuk kami? Apa kata beliau? Perbanyak istighfar. Kemudian datang lagi orang, wahai Imam, aku ini punya sawah ladang, juga ada sungai di dalamnya. Tapi masalahnya adalah air itu tidak sampai ke tempat kami. Tapi di tempat yang lain itu sudah habis sudah. Jadi air itu ditahan sampai kemudian di ujung itu nggak dapat, dan di tempat kami itu nggak dapat, wahai Imam. Apa kata beliau? Perbanyak istighfar. Maka muridnya ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, bukankah tadi yang 5 orang datang itu dengan membawa permasalahan yang berbeda? Terus kenapa jawabannya sama? Semuanya disuruh apa? Istighfar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bukankah engkau sudah menghafal satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12? Iya wahai Imam, bacakan. Maka dibacakan oleh orang ini sambil kemudian dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguh telah kukatakan ya Allah kepada kaumku. Ini kan dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Tahu kaumnya Nabi Nuh ya? Kaum yang kepala batu itu nama. Kaum yang kalau diperintahkan Nabi Nuh untuk menyembah Allah tutup telinga. Terus kalau Nabi Nuh sudah mulai berbicara mereka menutup muka. Itu kelakuannya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Itu kepala batunya memang seperti itu. Kita bisa lihat betapa kepala batunya kaumnya Nabi Nuh itu. Sebagaimana Allah sampaikan, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh telah kami utus Nuh itu kepada kaumnya. Berapa lama?
950 tahun. Itu usia dakwahnya, Pak. Bukan usia kelahirannya, bukan. Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan 1500 tahun. Ada yang menyebutkan 1750 tahun. Yang jelas kurang dari 2000 tahun usia. Itu usianya, Pak. Usia dakwahnya ngajakin orang beriman, ngajakin orang istighfar, ngajakin orang balik ke Allah itu 950 tahun. Kalau bahasa Al-Qur'annya 1000 tahun kurang 50. Coba. Tapi yang ikut ketika sudah bahtera itu, kapal itu sudah siap, yang ikut berapa? Belasan. Itu kapal sebesar itu diisi berapa? Belasan orang. Bahkan dari jauh kelihatan anaknya tuh lari-lari sudah. Kelihatan tuh air sudah mulai meninggi sampai ke lututnya. Maka namanya juga seorang ayah, Pak, bilang ke anaknya, ya bunayya rukam ma'ana, wahai anakku sini nak, naik sama ayah sini. Udah kelihatan nih air udah mulai naik, si anaknya udah lari-lari nih, Kan'an udah lari-lari dia. Apa kata dia? Enggak ya, enggak mau. Kebayang nggak itu banjir sudah mau banjir, gak pernahnya hujan model kayak gitu, sudah naik tuh air ke lutut. Dia sempat mengatakan apa? Enggak ya, enggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Ayahnya itu nabi. Dia lebih percaya kepada gunung yang bisa mampu menyelamatkan dia dari banjir. Padahal dia udah bilang, nak sini, nak, ikut sama ayah nih, ikut kapal sini. Gak mau, itu anaknya. Bagaimana istrinya? Sama, gak mau ikut juga. Cuman belasan orang yang naik ke bahtera. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir menceritakan ini. Coba, 950 tahun. Terus ketika Allah akan mengazab mereka, yang tersisa berapa? Belasan orang. Ini kalau kayak kita model-model jadi Nabi Nuh. Udah pensiun dini, wah jadi Nabi ya. Udah pensiun dini rasa-rasanya. Tapi Nabi Nuh enggak, tetap aja nyuruh kaumnya. Nah jamaah sekalian, dalam satu kesempatan Nabi Nuh sudah menyampaikan, hei istighfar kalian kepada Allah. Apa kata kaumnya Nabi Nuh? Nuh, dosa kami ini banyak. Kalau kami mohon ampun, apa iya Allah tetap mengampuni? Ini harusnya kayak kita nih, kita punya salah banyak. Harusnya kalau ditawarin ampunan, ya sudahlah mohon ampun, kan selesai. Nggak usah pakai nanya. Ya Allah, saya dosanya banyak, kalau aku minta ampun, terus kau ngampuni nggak? Nggak usah, bilang aja, ya Allah aku punya salah, punya banyak dosa. Allah ampuni, Allah ampuni. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia itu Allah maha pengampun. Nah Ghaffar dengan Ghafur itu beda. Ghaffar itu artinya yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Nggak pakai bosan ya mas sekalian. Nah setelah mereka tahu nih Allah bakal mengampuni, mereka mengatakan apa? Nuh, kalau kami diampuni sama Allah, terus apa yang akan Allah berikan kepada kami? Ya Allah, udah dibilang ampunan sudah cukup. Masih bilang apa? Kalau kami diampuni sama Allah, Allah akan ngasih apa? Maka apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudharah. Hujannya berkah, Pak. Hujannya seperti hujan yang biasa kita minta saat pertama kali rintik-rintik hujan itu jatuh. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan tapi hujannya yang memberikan manfaat tuh. Hujan yang model kayak gini yang bakal Allah kasih buat mereka yang sudah diampuni dosa-dosanya. Cukup? Enggak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan akan dilipat gandakan harta kalian dan akan diberikan kepada kalian keturunan-keturunan. Nah, bagi jamaah sekalian yang punya masalah hidup berkenaan dengan masalah ini dan belum Allah titipkan keturunan, sedangkan menikahnya udah lama banget, banyakin istighfar sudah. Ini cocok nih kayak gini nih. Cocok kalau kita punya salah, punya banyak dosa, jangan-jangan dari dosa-dosa ini doa minta anak kita belum dikabul sama Allah. Maka perbanyak istighfar. Bukan cuma itu kata Allah. Kalau kalian sudah diampuni, aku berikan yang dua, yang berikutnya. Apa itu? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan diberikan juga kepada kalian itu sawah ladang. Bukan cuma sawah ladang, tapi dialirkan di tengah-tengahnya sungai-sungai. Coba. Dari 5 rangkaian kebaikan yang Allah tawarkan kepada orang-orang ini, muaranya satu dulu. Apa? Banyakin istighfar. Ya Allah, sudah kukatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun.
Kalau Allah sudah mengampuni seseorang, maka Allah akan mudahkan baginya apa? Mendapatkan hujan yang lebat yang tidak menimbulkan mudarat. Kejawab pertanyaan tadi. Diberikan harta yang berlipat ganda, dijawab buat orang yang sedang bangkrut tadi. Diberikan anak keturunan, juga menjawab orang yang sudah lama tidak Allah titipkan keturunan. Diberikan sawah ladang, juga menjadi jawaban buat orang yang peceklik tadi. Terus kemudian diberikan sungai-sungai, juga sama memberikan jawaban kepada orang yang merasa bahwa ya Allah, wahai imam, udah lama nih tempat kami ini nggak kebagian air, habis sudah sama orang-orang yang ada di sana. Ini juga menjadi jawaban. Dan muara dari semuanya itu adalah istighfar. Cocok yang kayak gini. Tapi ternyata tidak semua kesalahan kita itu bisa diampuni dengan istighfar, itu masalahnya. Maka ada yang namanya amal soleh. Allah itu selalu menggandingkan kata amanu dengan amilus solihat. Itu bukan karena hal yang biasa. Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabarani misalnya ketika menafsirkan ayat ini, ayat-ayat yang berkenaan dengan penggabungan atau penggandengan antara iman dan amal soleh itu bukan perkara yang main-main. Kenapa? Karena iman saja tidak cukup. Kalau kita mengandalkan iman dan gak mau beramal soleh, justru banyak keburukan. Gak apa-apa lah, yang penting saya udah beriman, atau juga nanti masuk surga. Iya kalau masuk surganya mesti pertengahan waktu. Tapi kalau menjadi orang yang paling akhir gimana? Ngandelin iman. Kan orang yang paling keluar dari paling terakhir keluarga dari neraka juga adalah orang beriman. Tapi nanti paling akhir. Apa iya mau yang seperti itu? Kan enggak. Jadi iman saja tidak cukup. Butuh yang namanya amal. Nah, tidak semua amal juga menjadi amal soleh. Enggak. Kita tahu bahwa ada 3 orang ya yang sering saya ceritakan di sini. Ada orang yang mati syahid, ada orang yang hobinya itu baca Quran, mengajarkan ilmu. Yang ketiga adalah orang yang hobi sedekah. Atau juga 3-tiganya nyemplung di neraka. Masalahnya apa? Niat. Berarti imannya yang masih kurang benar nih. Makanya iman dan amal soleh itu digandingin sama Allah. Tujuannya apa? Kalaupun beriman dia dengan keimanan yang baik, maka seluruh amalnya menjadi amal soleh. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disampaikan oleh para khotib pada khotib saat di mimbar ini? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atba'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan-keburukan di masa lampau dengan kebaikan-kebaikan hari ini. Niscaya kebaikan hari ini itu bisa menghapus keburukan di masa lalu. Itulah fungsi dari amal soleh. Kita banyak dosa di masa lalu. Terus kemudian kita hari ini menutupi itu. Gak masalah jamaah sekalian. Kita punya sholat nih. Sholat yang kita tinggalin. Contoh kita ninggalin sholat duhur. Cukup nggak dengan istighfar? Nggak cukup. Terus gimana? Qadha. Nggak ada cara lain? Nggak ada. Qadha. Jadi karena memang nggak cukup dengan istighfar. Nggak usah saya ganti aja dengan sedekah. Nggak keganti. Sedekah hukumnya apa? Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan sholat yang ditinggalkan wajib. Nggak seimbang. Saya ganti dengan puasa sunnah. Nggak seimbang. Mau diganti dengan istighfar? Nggak seimbang. Sholat lah. Sama halnya seperti saat kita dulu mungkin saat bekerja lagi jaya-jayanya. Bekerja lagi di tempat yang baik, dengan posisi yang baik, dengan penghasilan terbaik. Mudah ninggalin sholat tuh. Ternyata kita hitung-hitung, ya Allah sudah 5 tahun rasa-rasanya sering banget ninggalin sholat. Ya sudah diganti dengan apa? Dengan istighfar. Nggak cukup. Dengan puasa sampai puasa Daud. Nggak cukup jamaah sekalian. Diganti dengan apa? Digantilah dengan qadha. Gimana caranya? Selepas sholat, tambah sholatnya. Ya, kayak cicil motor itu. Nyicil motor. Pelan-pelan aja. Habis subuh, sholat lagi 2 rakaat untuk mengqadha sholat subuh yang dulu pernah ditinggalkan. Habis sholat duhur, qadha lagi untuk mengganti sholat duhur yang dulu pernah ditinggalkan. Setelah sholat asar, sholat lagi sholat asar untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan sebelum. Sama halnya dengan maghrib dan juga isya. Gitu terus sampai kapan? Sampai kita ngerasa bahwa sudah selesai sudah kayaknya. Paham ya? Jadi nggak sebanding. Mau dibandingkan dengan istighfar nggak bisa, dengan puasa sunnah nggak bisa. Kewajiban yang kita tinggalkan itu wajib kita qadha. Samalah, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya jamaah sekalian bertanya, mana ada Ustaz itu qadha kayak gitu? Sudah sekarang puasa deh kalau gitu. Puasa dengan sholat itu sama wajibnya, Mbak. Sama. Kalau ada orang bilang, puasa itu wajibnya 50%. Nggak ada, sama. Puasa ya wajibnya 100%. Sholat juga sama 100%. Haji, bahkan haji, yang kewajibannya hanya bagi orang-orang tertentu, itu kewajibannya 100% ya mas kalian. Nggak bisa dibedain.
saya kaya, toh juga haji nggak wajib-wajib amat. Mana ada, wajib ya wajib lah, nggak ada yang ini setengah wajib, ini seperempat wajib tuh nggak ada. Wajib ya wajib. Kita ninggalin puasa, contoh ya, dengan sengaja bahkan. Misalnya gini, ya Allah besok saya nggak mau puasa. Ternyata dia dapat hidayah gitu ya, dapat hidayah, dapat pengajian yang membahas tentang masalah besarnya meninggalkan puasa. Gimana coba cara gantinya? Dengan istighfar? Nggak bisa. Atau dengan membayar zakat, mana ada, nggak bisa. Terus gimana caranya? Qadha lah puasanya. Sama halnya dengan sholat. Sesederhana itu memahami kewajiban yang kita tinggalkan. Yang kemarin dalam kajian fikih saya sampaikan tentang masalah qadha. Ustaz, apa iya sholat itu diqadha? Nah, sekarang kalau puasa ditinggal, gimana cara gantinya? Gimana? Ya qadha lah, ya sama lah. Sama seperti itu kurang lebih. Atau kewajiban yang lain misalnya apa? Nggak ada sih, rasa-rasa cuma dua ini yang hari-hari kita lakukan ya. Kalau Ramadan per bulan, kalau sholat setiap hari. Nggak ada cara menggantinya kecuali dengan mengqadhanya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu kita pernah sering meninggalkan sholat bahkan, hari ini kita rajin sholat, berbahagia. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan hari ini itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Apa aja amalnya Pak? Apa aja? Contoh misalnya ada orang yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini berzina. Apa kata Nabi? Nabi tuh gak mau dengerin yang kayak gini nih. Gak mau. Kenapa? Karena aib yang sudah Allah tutupi, haram hukumnya untuk diumbar kembali. Itu baiknya Allah juga. Jadi kalau ada orang datang kepada Nabi, itu kan ada banyaknya jamaah sekalian ini, termasuk yang diabadikan dalam hadis ini. Dia tuh datang, ya Rasulullah, aku ini berzina. Ini Nabi pergi itu, pura-pura nggak denger aja, sampai kemudian dikejar lagi. Ya Rasulullah, aku berzina ini betulan. Kata Nabi, mungkin kau sekedar menyentuhnya. Engkau hanya sekedar apa? Menyentuhnya. Kata orang ini, enggak, wahai Rasul, aku beneran berzina. Mungkin kau hanya sebatas menempelkan bagian tubuhmu dengan bagian tubuhnya. Kata orang, enggak, aku beneran berzina. Mungkin engkau baru hanya sebatas akan melakukan perzinahan. Coba Nabi dong hindar betul tuh yang kayak gini nih. Kata orang, wahai Rasul, sudahlah, aku ini berzina. Tolong tegakkan rajam buat saya. Dirajam. Ada seorang wanita juga sama kan ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi, sudahlah, pulang. Dan aku ini, wahai Rasul, aku berzina dan aku hamil. Apa kata Nabi? Pulang dan tunggu sampai anaknya dilahirkan. Setelah lahir datang lagi, wahai Rasul, aku sudah lahir. Enggak, tunggu dulu sampai dia selesai dari menyapihnya, selesai dari menyusui. Kalau sudah selesai menyapihnya, dia bisa makan sendiri, baru engkau bisa kembali. Coba dia datang lagi dengan membawa anaknya. Saya ngebayangin ketika peristiwa ini, Umar itu geram sekali ngeliat yang kayak gini nih. Maka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, lihat anak saya ini sudah bisa makan sendiri. Ya Allah, dibawa anaknya Pak, dibawa. Apa kata Nabi SAW? Sudah, ya sudah. Maka ditegakkan raja, dilempari dia dengan batu sampai darah itu mengenai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai mengatakan, wanita model apa yang model kayak gini nih? Umar tuh, nggak tahu lah ya Umar ya, sekalipun beliau tuh seorang yang garang, terus ketika masuk Islam nggak jadi lantas kemudian menjadi orang yang kemayu, langsung saya nunduk sopan, nggak juga, tetap aja tegas ya, tetap aja tegas. Jadi ketika darah itu terkena Umar bin Khattab, apa kata Umar? Wanita model apa kayak gini? Apa kata Nabi SAW? Kufa ya Umar, berhenti engkau ngomong seperti itu wahai Umar. Sekiranya satu tetes darah wanita yang sedang dirajam ini ditimbang dengan amal ahlul Madinah, ini keimanannya nih, satu tetes darahnya itu ditimbang dengan keimanan ahlul Madinah, maka darah setetes ini jauh lebih berat dibanding dengan keimanan ahlul Madinah. Kebayang nggak? Coba. Nah jamaah sekalian dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, karena memang para wanita seperti ini yang memilih untuk dirajam, para laki-laki yang memutuskan untuk meminta dirajam kepada Nabi, sekalipun jumlah yang dirajam itu sedikit ya sekalian. Jadi jangan digambarin di zaman Nabi itu banyak orang yang dirajam, enggak, cukup dua aja, yang laki-laki kemudian yang perempuan itu. Cukup dua itu supaya menjadi contoh. Selebihnya gimana pada taubat? Karena dengan taubat sudah cukup sudah. Tapi karena dua orang ini adalah dua orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka takut betul jangan-jangan dosanya itu tidak cukup hanya sebatas ditukar dengan istighfar.
Itu ya, bisa dipahami ya. Sekalipun memang untuk hal-hal yang sudah Allah sembunyikan, kalau dia istighfar udah cukup. Tapi kekhawatiran inilah yang membuat orang ini keimanannya baik, membuat dia khawatir jangan-jangan saya istighfar ternyata saya balik lagi. Saya istighfar nanti ternyata Allah nggak mengampuni. Mendingan matilah sekalian nggak apa-apa. Seperti itu gambarannya. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu jemaah sekalian dirahmati Allah itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa istighfar itu bisa menghapus dosa, iya. Bisa menggugurkan dosa-dosa, iya. Tapi tidak semua dosa bisa digugurkan dengan istighfar. Jadi kalau kita punya salah, minta maaf sama orang. Kalau orang lain punya salah, kita juga berkenan memaafkan. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, baca Quran kita hari ini, sholat qobliyah, ba'diyah yang kita lakukan hari ini, kumpul di majelis ilmu seperti ini juga menjadi wasilah digugurkan dosa. Inilah yang selaras dengan yang Allah sampaikan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan. Dipahami ya? Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu jangan kita anggap bukan hanya sebatas memperbanyak pahala, bukan. Jadi saat kita melakukan kebaikan, Allah bukan hanya menambah pada keranjang pahala kita beberapa pahala, tapi Allah juga gugurkan beberapa dosa. Tapi kalau kita melakukan dosa, Allah gak gugurin pahala kita, kecuali pahala dosa gibah ya, lain ceritanya. Kalau kita misalnya meninggalkan sholat subuh nih misalnya, maka Allah tidak menggugurkan pahala sholat isya kita, sholat maghrib, enggak. Cuman kita dicatat sebagai orang yang berdosa meninggalkan sholat. Tapi digugurin enggak. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, nah itu nih kerennya. Saat kita melakukan kebaikan, Allah menambah di keranjang pahala kita beberapa pahala, dan Allah juga gugurkan beberapa dosa di dalam keranjang dosa kita. Maka lakukan aja kebaikan-kebaikan hari ini, dan ini juga menjadi syarat diterimanya taubat setelah kita istighfar, mohon ampun, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan yang ketiga, mengiringi dengan amal soleh. Dan mudah-mudahan amal soleh yang biasa kita lakukan, amal soleh yang sudah kita lakukan, amal soleh yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan menjadi wasilah digugurkan kesalahan-kesalahan kita, karena kita meyakini tidak semua dosa bisa digugurkan dengan istighfar, tapi ada dosa-dosa yang bisa Allah gugurkan dengan apa? Dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.